Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Raidia Trik Duma dengan NIM 220305502102. Jurusan Ilmu Gizi kelas A. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penanganan gizi buruk pada anak usia dini. Nah, oleh sebab itu saya langsung saja mulai pembahasannya. Baik, pertama, jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu gizi buruk pada balita. Nah, jadi gizi buruk pada balita itu merupakan masalah serius yang berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tata laksana penanganan gizi buruk memerlukan pendekatan yang kooperatif yang melibatkan berbagai pihak. Kemudian adapun definisi dan penyebab gizi buruk pada balita. Gizi buruk adalah kondisi kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan imunitas beberapa. Penyebab gizi buruk meliputi kurangnya akses terhadap makanan bergizi, penyakit infeksi, dan praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Nah, yang dimaksud dengan kurangnya akses makanan itu adalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi dapat mengakibatkan kurangnya konsumsi makanan bergizi. Kemudian penyakit infeksi. Penyakit infeksi berarti diare, infeksi saluran pernapasan, dan malaria. Dapat memperburuk kondisi gizi, menyebabkan kehilangan nafsu makan dan gangguan penyerapan nutrisi. Kemudian praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Pemberian ASI eksklusif yang tidak cukup lama. Pemberian makanan pendamping ASI yang terlambat atau tidak tepat, serta praktik pemberian makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Lanjut, dampak gizi buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Gizi buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan gangguan perkembangan. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan stunting, wasting, dan mikronutrien defisiensi seperti anemia. Nah, stunting dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, menurunkan kemampuan belajar, dan meningkatkan resiko penyakit kronis di masa depan. Kemudian wasting meningkatkan resiko kematian, menyebabkan kelemahan, dan mudah terserang penyakit infeksi, serta dapat mengganggu perkembangan motorik dan kognitif. Kemudian ada mikronutrien defisiensi. Kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya adalah langkah-langkah identifikasi dan screening gizi buruk. Identifikasi dan screening gizi buruk dilakukan untuk mendeteksi dini dan mencegah komplikasi. Beberapa metode yang digunakan meliputi pengukuran antropometri seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas, pengamatan fisik, dan anamnesis. Pengukuran antropometri. Pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas merupakan indikator penting untuk menilai status gizi. Kemudian, pengamatan fisik. Tanda fisik seperti kelemahan, edema, bengkak, dan perubahan warna kulit dapat menunjukkan adanya kekurangan nutrisi. Ketiga, anamnesis. Riwayat penyakit, riwayat pemberian makanan, dan riwayat keluarga dapat membantu mengidentifikasi faktor resiko gizi buruk. Kemudian, penanganan gizi buruk secara kooperatif. Penanganan gizi buruk membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional kesehatan. Penanganan meliputi terapi nutrisi, penanganan infeksi, dan intervensi sosial. Terapi nutrisi. Pemberian makanan bergizi tinggi kalori dan protein, suplemen, vitamin, dan mineral, dan pemberian ASI eksklusif. Penanganan infeksi. Pengobatan infeksi yang mendasari seperti diare, pneumonia, dan malaria untuk mencegah perburukan kondisi gizi. Kemudian, intervensi sosial, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pendidikan kesehatan untuk mencegah terjadinya gizi buruk di masa depan. Adapun peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan gizi buruk. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam penanganan gizi buruk. Keluarga berperan dalam memberikan asupan makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan memberikan kasih sayang. Pendidikan kesehatan. Peningkatan pengetahuan tentang gizi, pola makan sehat, dan praktik pengasuhan anak yang baik. Dukungan sosial.
dukungan emosional, finansial, dan askes terhadap sumber daya untuk membantu keluarga dalam penanganan gizi buruk. Kemudian, pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kelompok masyarakat untuk mendukung program gizi seperti posyandu dan kampanye edukasi tentang gizi. Kemudian, adapun kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gizi buruk. Penanganan gizi buruk memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, sosial, dan pertanian. Sektor kesehatan, penyediaan layanan kesehatan termasuk screening, terapi nutrisi, dan penanganan infeksi. Kemudian sektor pendidikan, edukasi gizi, promosi ASI eksklusif, dan program penyuluhan gizi di sekolah. Ketiga, sektor sosial, bantuan sosial, program pemberian makanan tambahan, dan intervensi bagi keluarga miskin. Keempat, sektor pertanian, peningkatan produksi dan askes terhadap pangan bergizi seperti buah, sayur, dan sumber protein lainnya. Kemudian adapun pemantauan dan evaluasi penanganan gizi buruk. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk menilai efektivitas program penanganan gizi buruk. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat. Pengumpulan data. Data gizi balita dikumpulkan secara rutin melalui screening dan monitoring program. Kemudian ada analisis data analisis untuk mengidentifikasi tren, faktor risiko, dan keberhasilan program. Kemudian evaluasi program. Evaluasi program dievaluasi untuk menentukan keberhasilan dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian, tantangan dan hambatan dalam penanganan gizi buruk. Penanganan gizi buruk menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, askes terhadap layanan kesehatan yang terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi. Kemiskinan. Keluarga miskin seringkali kekurangan askes terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Kedua, askes terbatas. Terbatasnya askes terhadap fasilitas kesehatan dan layanan gizi di daerah terpencil. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi dan pentingnya penanganan gizi buruk. Kemudian terakhir, adapun kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kita ambil, penanganan gizi buruk memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Peningkatan askes terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan gizi merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Peningkatan askes makanan bergizi, program seperti program bantuan pangan, pengembangan pertanian, dan promosi konsumsi makanan bergizi. Kemudian ada peningkatan askes layanan kesehatan, seperti peningkatan jumlah tenaga kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyediaan layanan kesehatan gizi. Kemudian edukasi dan kesadaran masyarakat, seperti kampanye edukasi gizi, penyuluhan di sekolah, dan pelatihan bagi kader kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tata laksana penanganan gizi buruk pada balita. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.